Tugas kunjungan ekonomi manajerial pada bisnis kuliner Tehna. Nama anggota Alma Septiona Aldianto Ayu Fusvita Azhari Junior Aprilia Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Septiona Aldianto. Saya Ayu Puspita Azhari. Dan saya Junior Aprilia Anggraini. Kami dari kelompok 7 akan mewawancarai salah satu kuliner yang ada di Jogja. Kami dari Universitas Buana Perjuangan akan mewawancarai Ibu Lina untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial. Dimulai aja. Ibu, bagaimana sih sejarah berdirinya usaha ini? Awalnya sih kan yang di Jogja sini ya, usaha yang di Jogja ini kita mengajukan dulu, kan di sini ada manajemennya khusus untuk Food Life. Kebetulan Ibu kan di sini ditempatkan di Food Life. Ini kan market Jogja Gria. Jadi pasti ada Food Life-nya. Nah, kami itu mengajukan permohonan untuk bergabung bersama usaha ini. Kalau syaratnya sih biasa kita ada tes food, ada wawancara juga, jadi diseleksi juga. Itu awalnya, awal berdirinya gitu. Lalu bagaimana Ibu cara memanage usaha ini? Seperti penggunaan karyawannya dan prosesnya secara manual atau bagaimana? Kalau untuk masalah manajemennya kita diatur langsung oleh Jogjanya sendiri ya. Kalau kami sebagai mitra berjualan menyediakan ya karyawan dari kita, tapi semua aturan tetap dari Jogja karena kita mitra di Jogja, tidak sembarangan seperti kita usaha sendiri, punya usaha sendiri di pinggir jalan. Ini manajemennya mengikut Jogja, jadi semua manajemennya diatur oleh perusahaan Jogja ini juga gitu. Lalu bagaimana cara memasarkan produknya? Apakah dijual secara online juga? Untuk saat ini, kalau ini kan kita bergabung dengan salah satu jadi mitra gitu ya. Untuk promo ya tim Jogja sendiri udah ada tim promonya. Ya, terus masalah online juga ya pasti ada di online juga gitu. Selain Jogja ya kita pribadi juga tetap promosi gitu. Promosi sendiri. Ya promosi sendiri tetap ada, tapi untuk semua diserahkan seperti apapun promosi dalam bentuk apa ya, tim Jogja lah yang sepenuhnya tim Jogja gitu. Lalu bagaimana pencatatan modal dalam usaha ini? Secara sederhana atau bagaimana? Kalau untuk pribadi sih modal gitu kan diserahkan kepada tenan masing-masing. Ya itu sih untuk sementara saya di sini. Untuk kepribadinya masih manual ya. Tapi penjualan apapun kan udah langsung komputerisasi dari Jogjanya sendiri. Kalau untuk modal apa kayak gitu ya masih dicatat secara manual karena kita tidak menyediakan ibaratnya komputer masing-masing karena udah langsung Ada satu. ya kasir apapun keuangannya udah diatur sama Jogja gitu. Kalau ini bagaimana cara menentukan harga produknya dari? Oh, kalau harga gitu, ya kan di sini sistemnya bagi hasil. Iya. Ya pasti saya dari modal awal, modal belanja, saya plus dengan bahan-bahan apa. Nanti ada muncul harga, nanti dihitung lagi. Setelah ditambah di sini kan ada bagi hasil. Iya. Jadi bagi hasil untuk ke saya berapa, ke Jogja berapa, ya. Nah itu dibagi, ya. Kalau masalah modal dasarnya sih ya pasti saya hitung modal belanjanya berapa, terus ada operasionalnya berapa, nanti tinggal ditambah bagi hasilnya berapa persen dengan kemitraan ini gitu. Kalau penghasilan penjualan perharinya berapa? Tidak tentu. Tidak tentu. Ya nggak tentu, jadi tergantung
karena ini masuknya seperti mall, kan kadang-kadang biasanya ramainya di weekend. Iya. Jumat, Sabtu, Minggu itu ya rame. Kalau hari-hari biasa ya apalagi sekarang pandemi gini ya. Jadi saya nggak bisa menyebutkan rata-rata berapa, pokoknya nggak tentu apalagi untuk saat ini gitu. Tergantung kondisi. Tergantung iya. Biasanya ya weekend itu ya lebih rame dari hari-hari biasa. Lalu bagaimana cara memanage usaha ini dalam menghadapi masa pandemi? Salah satunya karena kalau usaha seperti kita otomatis pas pandemi kemarin ditutup ya, tidak boleh dine in. Jadi Oh, iya. salah satunya take away. Nah, caranya kita bantu dengan apa? Kita masukin GoFood, di GrabFood secara online gitu. Ya itu memang tidak sepenuhnya membantu lah, karena kalau tempat seperti ini orang inginnya makan di tempat Iya, gitu ya, tapi ya kita kan harus tetap berusaha ya, Iya. mempertahankan, yaitu salah satunya kita masukin dengan cara online ya. Baik Bu, sampai di sini saja wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya dan informasinya. Semoga usaha Ibu lancar dan maju ya. Amin ya, semoga kalian juga sukses lancar kuliahnya. Adapun kesimpulan yang sudah saya simpulkan yaitu sejarah berdirinya rumah makan sate Maranggi Tehna di Food Life Jogja, yaitu rumah makan merupakan mitra dari Market Jogja Geria. Sebelum bergabung, Ibu Lina sebagai pemilik warung sate Maranggi Tehna mengajukan permohonan bergabung sebagai mitra dengan mengirimkan surat permohonan via email. Setelah adanya tanggapan dari pihak Jogja, maka diadakan tes food management Food Life. Untuk karyawan warung sate sendiri, perekrutannya diserahkan kepada pemilik ataupun Ibu Lina. Tetapi peraturan dan jam kerja ditentukan oleh manajemen Food Life Jogja. Selanjutnya yaitu ada modal usaha. Modal usaha warung Tehna ini pencatatannya masih dengan cara manual, yaitu tinggal menyamakan antara nota tercatat dengan nota yang masuk ke Food Life Jogja. Mengenai harga produk atau makanan yang dijual di warung Tehna dengan perhitungan modal awal seperti modal belanja, bahan, gaji karyawan atau operasional dihitung dari total lauk ditambah keuntungan dan dibagi hasil dengan pihak manajemen Food Life Jogja. Maka harganya baru bisa ditentukan setelah dibagi hasil dengan Food Life Jogja. Baik, selanjutnya adalah penghasilan. Di sini penghasilannya tidak menentu, tergantung tanggal gajian kerja atau hari-hari weekend yang membuat penjualan lumayan meningkat. Solusi menghadapi masa pandemi dalam berjualan warung Tehna di Jogja dikarenakan tutup sementara, maka dilakukannya take away atau online. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.